Bab 3. Kamu baik-baik saja? Hebat, bagus. Wanita muda kedua dari keluarga Lin bergegas keluar dari belakang Pak Tua Bai dan berlari ke sisi Yi Wu Bai dan berkata dengan gembira. Orang tua Bai melihat wanita muda kedua berlari mendekat dan segera mengikutinya. Meskipun dia tidak melihat bagaimana Yi Wu Bai melakukannya, dia sepertinya mengerti apa yang dimaksud Yi Wu Bai dengan "tidak perlu" tadi. Yi Wu Bai tersenyum dan menatap wanita muda kedua yang berbahagia untuknya, dengan sedikit kehangatan terpancar di matanya. 7 pria berbaju hitam yang tersisa buru-buru berlari ke Lao Liu, hanya untuk menemukan bahwa Lao Liu telah benar-benar pingsan, dan jejak kaki jelas tertinggal di wajahnya. Orang-orang berbaju hitam menghadap Yi Wu Bai dan dengan jelas melihat bahwa pemuda itu baru saja diusir dengan cepat, dan Lao Liu telah terbang kembali, tetapi pemuda itu tidak mengubah ekspresinya. Maafkan ketidaktahuan kami, ternyata Anda adalah seorang ahli latihan. Tolong jangan ikut campur dalam masalah hari ini. Kami akan mendapat hadiah yang besar nanti. Jejak ketakutan melintas di mata kumis itu, dan dia berbicara dengan canggung. Ketika Pak Tua Bai dan wanita muda kedua dari keluarga Lin yang berdiri di samping Yi Wu Bai mendengar ini, mereka tiba-tiba menjadi gugup dan melihat ke arah Yi Wu Bai yang sedang memegang pakaian basah. Terutama Pak Tua Bai, yang merasakan sedikit penyesalan di hatinya. Kalau saja dia memiliki sikap yang lebih baik terhadap pemuda ini, dia tidak pernah berpikir bahwa segalanya akan berakhir seperti ini, bahwa nasib mereka bergantung pada pemuda ini. Yi Wu Bai memeras pakaiannya dengan acuh tak acuh, menatap kumisnya, lalu melirik ke arah Pak Tua Bai, dan berkata sambil tersenyum, "Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau pada orang tua itu. Aku tidak akan ikut campur." Pak Tua Bai tiba-tiba berubah menjadi abu-abu, tapi memikirkan sikapnya terhadap Yi Wu Bai barusan, dia benar-benar tidak punya alasan untuk mengatakan apapun. Wajah wanita kedua semakin kecewa. Pria berkumis hitam sangat gembira dan mengedipkan mata. Seorang pria jangkung dan kurus berjalan dengan gembira dan mengulurkan tangan untuk meraih wanita muda kedua. Tepat ketika Pak Tua Bai hendak menghentikannya, terdengar suara ledakan, dan lelaki jangkung dan kurus itu sudah terbang ke sisi Lao Liu dan jatuh ke tanah tak sadarkan diri. Sama seperti Lao Liu, ada juga jejak kaki di wajahnya. Senyuman di wajah berkumis itu tiba-tiba menjadi dingin. Dia mengangkat pisau di tangannya dan berkata dengan kasar, "Sobat, kamu mempermainkan kami." Yi Wu Bai menggelengkan kepalanya. "Aku menepati janjiku. Aku membiarkanmu melakukan apapun yang kamu inginkan pada lelaki tua itu, tapi aku tidak menyuruhmu menyentuh gadis kecil ini. Lagi pula, aku bilang aku tidak akan ikut campur jika aku bilang aku tidak akan melakukannya. Sekarang aku hanya melangkah masuk. Itu saja." Mendengar penjelasan ini, nyonya kedua dari keluarga Lin kembali tertawa. Orang ini sangat menyebalkan. Dia selalu menakuti orang. Orang tua Bai di samping juga menghela nafas lega. Pemuda ajaib memilih untuk membantu sisinya. Mungkin dia benar-benar bisa melarikan diri hari ini. Si berkumis dan pria berbaju hitam lainnya tidak punya banyak ide lagi. "Ayo kita lakukan bersama-sama." Dengan teriakan yang tajam, keenam orang itu mengambil belati di tangan mereka dan bergegas ke depan. Sebelum Pak Tua Bai dan wanita kedua di sebelah bisa berteriak, Yi Wu Bai sudah berangkat. Saya melihat dia seperti seekor naga yang sedang berenang,
menendang keluar seperti naga dewa yang mengibaskan ekornya, membuang pakaian basah di tangannya seperti seekor naga biru yang keluar dari guanya. Beberapa pria berbaju hitam hanya merasa bahwa orang-orang yang tidak melompat di depan mereka sudah pergi. Sebelum dia dapat menemukannya, dia merasakan kekuatan besar datang, diikuti oleh awan dan kabut, dan dia jatuh ke tanah. Wanita kedua dari keluarga Lin dan lelaki tua Bai sama-sama terkejut. Mereka juga menduga bahwa Yi Wubai mungkin memiliki beberapa kungfu, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa dia dapat dengan mudah menyingkirkan pria berbaju hitam yang telah lama mengejar mereka. Waktu. Dia sangat kuat. Apakah dia pahlawan yang diutus kepadaku oleh Tuhan? Mata wanita muda kedua dari keluarga Lin bersinar dengan cahaya yang aneh. Pak Tua Bai menatap wanita muda kedua yang matanya bersinar terang, lalu ke pemuda tak kasat mata di depannya, dan berkata, "Terima kasih, Tuan. Keluarga Lin di kota Jiang akan selalu berterima kasih kepada Anda." Yi Wubai melirik ke arah lelaki tua Bai yang penuh hormat, dan sedikit rasa jijik muncul di hatinya. Ketika lelaki tua itu mengucapkan terima kasih, dia secara khusus menyebutkan keluarga Lin di kota Jiang. Yang berarti dia menunjukkan identitas wanita muda keduanya dan meminta Yi Wubai untuk memperhatikan identitasnya dan tidak punya ide lain. Yi Wubai menggelengkan kepalanya. Orang-orang biasa ini mengira identitas, jabatan, kekuasaan, dan uang itu begitu penting. Namun ternyata semuanya tidak ada gunanya di hati Yi Wubai. Biarkan kamu menjadi kaya dan berkuasa, dan aku akan mengalahkanmu dengan satu pukulan. Di dunia ini, hanya kekuatan Anda sendiri yang paling bisa diandalkan. Melihat sikap Pak Tua Bai, Yi Wubai tiba-tiba merasa bosan dan hendak berbalik dan pergi. "Nak, kamu sedang mencari kematian?" Nada rendah penuh kebencian terdengar dari tepi danau Xuanwu. Yi Wubai berbalik dan melihat kumis perlahan bangkit dari tanah sambil memegang pistol di tangannya. Tampaknya penilaiannya terhadap kumis itu tidak terlalu akurat dan dia tidak sepenuhnya pingsan. Yi Wubai belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya. Dia hanya mengetahuinya berdasarkan ingatan pendahulunya. Benda ini sangat kuat, dan saya tidak tahu apakah saya bisa menghindarinya dengan kekuatan saya di tahap awal latihan tubuh. Di sela-sela, lelaki tua dan perempuan muda kedua menjadi pucat. Saya pikir saya telah bertemu dengan seorang pemuda ajaib dan akhirnya lolos dari bahaya. Tetapi saya tidak menyangka bahwa orang-orang berbaju hitam ini datang dengan membawa pistol. Tiongkok memiliki kontrol yang sangat ketat terhadap senjata api. Karena orang-orang berbaju hitam ini bisa datang ke sini dengan senjata api, ini menunjukkan betapa bersemangatnya musuh-musuh mereka terhadap nyawa mereka. Faktanya, Mostes tidak mau menggunakan senjata karena dia tahu betapa ketatnya pengawasan senjata di negara tersebut. Jika hanya sebilah belati, itu akan menjadi pembunuhan biasa. Namun begitu senjata digunakan, jejak kejadian tersebut tidak akan mudah terhapus. Namun, hari ini dia bertemu dengan pemuda seperti itu, memaksanya menggunakan senjata untuk menyelesaikan masalah, dan kumisnya dipenuhi kebencian. "Tidak bisakah kamu bertarung? Ayo, lakukan lagi." Kumis itu mengarahkan pistolnya ke Yi Wubai, nadanya agak histeris. "HMPH, pengecut." Saat dia berbicara, kumis menendang beberapa pria berbaju hitam yang tergeletak di tanah untuk melihat apakah ada di antara mereka yang belum pingsan sepenuhnya. Lagi pula,
Akan jauh lebih mudah jika ada lebih banyak pembantu. Yi Wubai terus memperhatikan kumisnya, dan ketika dia melihatnya menundukkan kepala untuk menendang adik laki-lakinya yang pingsan, dia langsung gembira. Itu saja. Yi Wubai melepaskan sepotong logam dari pakaian di tangannya, dan energi aslinya mengalir ke pergelangan tangannya. Dia mengulurkan tangannya, dan logam itu berubah menjadi seberkas cahaya dan langsung menuju ke pergelangan tangan kumisnya. Kumisnya masih menundukkan kepala dan menendang-nendang adiknya. Ia hanya merasakan sakit di jari-jarinya. 2 jarinya hilang dari kumisnya, ditambah dengan rasa sakit di tangannya. Dia tidak bisa lagi memegang pistolnya dan jatuh ke tanah dengan suara gemerincing. Melihat ke atas lagi, bocah ajaib itu terbang seperti burung besar dan menendangnya. Yi Wubai mencabut kumisnya dengan tendangan lain, berjalan perlahan ke arah Pak Tua Bai dan wanita kedua dari keluarga Lin, dan berkata, "Oke, semuanya sudah terselesaikan, saya pergi." Terima kasih, Tuan. Pak Tua Bai merasa seperti sedang bermimpi. Saat kumis mengeluarkan pistolnya, dia merasa tidak ada harapan sama sekali melumpuhkan kumis lagi. Pak Tua Bai tiba-tiba menyesali sikapnya terhadap Yi Wubai barusan. "Kamu, siapa namamu?" Wanita kedua dari keluarga Lin di samping tampak malu-malu dan berbicara dengan suara kecil. Jika Yi Wubai belum berada dalam tahap awal pelatihan tubuh, dia tidak akan bisa untuk mendengar apa yang dia katakan. Dengan sedikit tersenyum, Yi Wubai berbalik dan pergi tanpa berkata apa-apa. Saat Yi Wubai hendak berbalik, telinganya tiba-tiba bergerak-gerak. Lalu wajahnya berubah, dan dia tiba-tiba meraih tangannya ke dada wanita muda kedua dari keluarga Lin. Wanita muda kedua tercengang dan tiba-tiba bersembunyi, tapi dia masih merasa seperti sedang dicengkeram dadanya. Melihat tingkah laku huligan Yi Wubai, Pak Tua Bai sangat marah dan mengulurkan tangannya untuk memukul Yi Wubai. "Nakal, kamu mencari kematian." Yi Wubai tidak peduli dengan reaksi kedua orang itu. Dia berbalik dan melepas kancing yang baru saja dia lepas dari dada wanita kedua. Pak Tua Bai meninju Yi Wubai, tetapi ternyata Yi Wubai tidak bereaksi. Melihat keluar, Pak Tua Bai menemukan bahwa pria berbaju hitam, Lao Liu, yang pertama kali diusir oleh Yi Wubai, tidak bergerak dengan pistol, dan lubang kecil di antara alisnya berdarah. Pak Tua Bai langsung mengerti bahwa dia telah salah menyalahkan Yi Wubai. Wanita muda kedua juga tercengang. Dia mengira Yi Wubai memiliki niat jahat terhadapnya, tetapi ketika dia melihat gambaran menyedihkan dari pria berbaju hitam, Lao Liu, dia juga tercengang. Lao Liu yang sedang memegang pistol tidak mengerti sampai kematiannya. Diam-diam dia mengambil pistolnya, berdiri dan menembak dan kehilangan kesadaran. "Sebaiknya kau segera memeriksa semua orang untuk melihat apakah ada orang lain yang berpura-pura pingsan," kata Yi Wubai dingin, lalu berbalik dan pergi. Wanita muda kedua dari keluarga Lin ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi pada akhirnya dia menutupi dadanya di mana Yi Wubai secara tidak sengaja meraihnya dengan tangannya, dan berkata dengan wajah, "Nama saya Lin Qiao ya." Pak Tua Bai memandangi wanita mudanya, menghela nafas, tidak memaksanya untuk tinggal, meminta maaf, lalu bergegas, mengambil pistol di tangannya, dan dengan cermat memeriksa pria berbaju hitam. Ketika dia melihat pria berbaju hitam, Lao Liu, yang tertembak di antara alisnya dengan sebuah tombol dan meninggal, dia menghirup udara dengan tajam,
tekan tombolnya dan bunuh orang yang berjarak. Pemuda ini mungkin telah mencapai tingkat kekuatan gelap. Dia harus bergegas dan meminta bantuan kepala keluarga. Lapor. Wanita muda kedua di samping berjalan ke arah kumis dan mengambil sepotong logam di tanah dengan tulisan SMA Ginseng Yi Wubai tertulis di atasnya. Sekarang mari kita lihat kemana kamu lari. Sambil memegangi dadanya, mata Nona Lin Er bersinar dengan sedikit rasa bangga dan malu.